Disclaimer saja bahwa ini adalah konten pertama saya, artinya bakal ada sedikit kekakuan dalam konten saya ini dengan intonasi yang ya seadanya, karena mungkin saya belum terbiasa dengan ngobrol di hadapan kamera seperti ini. Untuk yang pertama, lebih baiknya kita ngomongin daripada komunikasi, karena sebenarnya beda antara komunikasi dengan publik, misal dengan diskusi ataupun dengan ngisi seminar-seminar, sama depan kamera seperti ini. Ada rasa yang berbeda, ada sensasi yang berbeda, ada persepsi yang berbeda yang saya rasakan ketika saya berhadapan untuk berbicara depan kamera seperti ini. Orang yang membuat konten, hal pertama yang akan mereka lakukan ya pasti ada sedikit kekakuan karena belum terbiasa dengan dihadapan dengan kamera seperti ini. Tapi kalau kita tidak mencoba untuk berbicara di depan kamera seperti ini, ya karena arus media semakin berkembang, terus propaganda manusia yang berkembang, antara lebih baiknya ya kita mencoba untuk diawali bahwasanya kita harus terbiasa berbicara di depan kamera. YouTube-nya mengatakan bahwa kita harus terbiasa berbicara di depan kamera. Semisal kita sedang ngobrol dengan teman kita di warkop, ya saya mempersepsikan bahwa depan kamera seperti ini adalah ya teman-teman saya yang ada di warkop yang sedang diskusi. Adalah kita itu tidak menguasai materi yang kita tuju, juga tidak bisa menguasai materi yang kita tuju. Apakah pembahasannya, apakah pengertiannya, apakah tujuannya yang mau ingin dicapai, itu tidak konkret. Menulis adalah konsep daripada untuk menstruktur apa yang kita bicarakan. Makanya orang-orang hari ini arus daripada menulis dan memvideokan lalu menulis. Yang kedua adalah untuk kekurangan daripada seseorang itu menulis. Kalau misalkan hari ini kita ingin berbicara depan semua orang, artinya harus ada tulisan yang kita buat, harus ada konsep-konsep yang kita lakukan. Kalau misalkan tidak ada seperti itu, omongan kita bakal ngemang, omongan kita bakal, tujuannya mana sih omongan ini? Tujuannya mana? Apa yang mau dicapai, apa yang mau digali? Kalau misalkan kita ingin berbicara tapi tidak melakukan untuk menulis. Pastinya seseorang yang jarang ngobrol depan kamera pasti sedikit kaku seperti saya. Yang kedua sedikit terbata-bata karena belum terbiasa. Beda dengan kita ngobrol bersama teman kita di warkop, depan publik, itu beda sama sekali. Coba kalian ulik konten-konten ya seorang Ferry Irwandi, terus ya banyak lah konten-konten dahulu Ferry Irwandi. Coba kalian ulik, pasti perkembangannya itu pasti kelihatan. Dari mulai pertama cara gaya bahasanya, terus cara menyampaikan pesan, terus verbal dan non verbal yang beliau lakukan itu lambat laun akan berkembang. Ya contohnya seperti saya hari ini kan akan menjadi jejak digital bagi saya untuk mengevaluasi gaya bicara, gaya penyampaian saya yang sampaikan, apakah ada kesalahan dari mana. Ini makanya konten pertama saya adalah ngomong daripada membiasakan diri untuk berbicara di depan kamera. Makanya konten hari ini saya merokok bahwa untuk merelakan diri saya sendiri bahwa ya karena belum terbiasa, ya makanya saya rokok biar merelakan diri saya sendiri. Bukan pembelaan daripada seorang perokok, tapi ya gimana, udah kebiasaan. Untuk kedepannya kemungkinan saya akan membahas tentang psikologi komunikasi, karena saya pun harus belajar dan belajar saya harus sampaikan. Mungkin bakal ada kesalahan, ya itu kan menjadi bahan-bahan diskusi atau bahan-bahan
dampak pembelajaran bagi kita semua gitu. Makanya mungkin kedepannya saya akan membahas psikologi komunikasi, akan belajar ataupun kita akan berdiskusi ataupun saya akan sharing tentang psikologi komunikasi. Apa itu psikologi komunikasi? Nah, Detik ini ini kemudian saya